kebetulan saya lagi ada conference di Arab gitu sama duta besar Indonesia dipanggil, no bisa ajarin nggak anak SD Indonesia di Arab buat bikin program, anak SD Indonesia di Arab bikin program, dan ada semua juga bisa pakai yang namanya App Inventor 2. Oke, App Inventor 2, kita klik App Inventor 2. Tolong diingat namanya App Inventor 2, diklik terus kita bisa login pakai loginnya Gmail. Kita bisa bikin aplikasi langsung nih. Saya akan bikin aplikasi langsung ya. Kalau waktunya sempit, saya akan bikin satu aplikasi aja. Saya akan login pakai Gmail saya ini. Bapak Ibu juga bisa kan pakai Gmail. Oke. Nah, kita akan bikin aplikasi yang sederhana banget. Ini saya buang-buangin yang tes ini, saya buangin aja. Saya buangin aja. Ini saya buang ya. Move to trash. Oke, saya akan start new project. Jadi saya bikin aplikasi kira-kira kayak gini. Nanti Bapak Ibu silakan keluarin HP-nya nanti aplikasinya silakan di-download, di-install di HP masing-masing. Oke. Aplikasinya saya bikin sederhana. Aplikasinya akan saya bikin supaya kalau kita bisa nulis sesuatu di aplikasi itu, nanti kalau saya pencet tombol, nanti keluar jadi suara. Jadi teks jadi suara, gitu ya. Sederhana banget. Saya bikin nama aplikasinya text to speech, gitu ya. Oke. Oke, kita bikin aplikasinya, saya klik. Di sini kalau kita, ini buat anak SD bisa gampang banget dan emang ini dibikin buat anak SD. Tapi ini guru SMP kan, jadi bisa buat SMP juga. Jadi kalau kita bikin aplikasi di handphone, ada dua kerjaan. Pertama kita harus desain tampilan. Yang kedua adalah kita merajut atau menjahit di belakangnya. Kalau klik ini kerjain apa, kalau klik ini kerjain apa, kalau masukin ini disimpan di mana. Kira-kira ya. Jadi yang ini tampilan, yang buat ngejahit ada yang di sini sebelah kanan atas saya klik, ini namanya blocks. Saya klik, ini buat ngejahit. Waktu ngejahit kita bisa klik ini if then, klik ini, ambil. Jadi programmingnya kayak bikin Lego. Terus ya. Jadi programmingnya gampang banget. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah belajar yang namanya Scratch, kira-kira Scratch, cuman ini lebih keren karena Scratch-nya bisa diinstal di handphone. Jadi anak-anak jadi semangat banget buat belajar coding. Oke. Cuman tadi harus ngerti ini dulu ya, ngerti ini saya masukin sini aja. Ya. Nah. Saya delete dulu, delete block. Ini delete block, ini delete block. Oke, saya akan bikin cepat aja aplikasinya. Bentar, masuk ke desainer lagi. Saya ini di sini sudah oke. Di sini sudah disediain menu-menu. Misalnya ini ada tombol, button, checkbox, date picker, image, label segala macam. Di sini juga ada media. Dia punya camcorder, kamera, player, sound recorder, text to speech. Dia ada text to speech-nya ada di sini. Dia juga bisa kemampuan buat gambar, ada ball apa segala macam. Kalau kita pengen bikin game, ini ball segala macam disiapin juga. Kalau kita mainan Google Map, buat map ada. Kalau kita mau mainan dengan sensor yang ada di handphone, dia punya banyak sekali aplikasi buat sensornya. Ada gyroscope, ada gyrometer, ada light sensor, ada magnetic sensor, ada segala macam. Ada pedometer buat ngukur kecepatan segala macam. Dia juga bisa ngomong ke sosial media, dia bisa ngirim SMS ke Twitter, nelpon apa segala macam. Jadi semua udah disiapin. Sekarang saya akan bikin yang sederhana aja. Saya akan masukin text box supaya saya bisa nulis sesuatu. Kemudian saya pasang tombol, button. Jadi skenario-nya adalah saya minta user nulis sesuatu. Kalau saya pencet tombolnya nanti keluarin suara dalam. Jadi handphonenya keluarin suara dari tulisan yang kita tulis, kira-kira gitu. Cuma di sini tulisannya adalah text for button 1. Saya akan masuk ke dalam properti dari button 1. Di bagian bawah ini ada tulisan text for button 1. Saya akan ganti text for button 1 dengan bahasa Minang apa? Supaya
Tolong keluarin suaranya apa? Bahasa Minang apa sih? Hah? Apa itu? Mengece. Ngece, itu. Ngece. Pakai K nggak sih? Cek lah. Cek lah, gitu ya. Apa Bu? Ngece. Ngece pakai K ya? Lah, gitu ya. Udah. Saya enter. Ini harusnya berubah tombolnya. Oh enggak berubah. Harusnya berubah. Ngaco dia, tidak mau berubah. Ya udah. Sekarang saya butuh lagi text to speech. Nah ini ngecek lah, udah ada ngecek lahnya. Sekarang saya butuh text to speech. Ini ada text to speech, saya pindahin ke sebelah sini. Oke, kalau text to speech tidak kelihatan di layar, kalau kita klik di sini text to speech jadinya non visible komponen. Jadi komponen tidak bisa dilihat. Oke. Ini programming loh, hati-hati. Ini kita ngajarin programming tapi nggak usah ngerti if then else gitu, nggak usah. Lucu-lucuan aja buat anak-anak, kita bikin aplikasi yang lucu-lucu. Beres ya? Nah, sekarang kita akan bikin program. Oke, saya masuk ke Blocks. Oke, saya masukin button. Oke, kalau button satu diklik, kerjain apa? Belum di set kerjain apa? Kerjainnya apa? Kerjainnya adalah text to speech. Oke, saya akan call text to speech, suruh ngomong. Oke, message-nya apa? Message-nya adalah text box. Text box-nya ini saya ambil. Di sini kebetulan namanya background color, saya ganti. Saya butuhnya bukan background color-nya dari text box-nya, saya butuhnya text-nya. Jadi komponen yang saya butuhin udah ada semua, tinggal saya rakit jadi program. Caranya gimana? Udah pakai ini minta maaf bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak perlu belajar bahasa Inggris. Jadi kalimatnya when button satu diklik, do call text to speech. Message-nya apa? Yang ada di text box. Udah, jadi program kayak gitu. Gimana caranya program itu supaya masuk ke handphonenya kita? Gampang banget sebetulnya, cuman gini doang. Build, build Android aplikasi. Cuma gini aja. Nanti dia akan keluar QR code. QR code-nya nanti bisa dibaca pakai handphonenya kita. Silakan kalau mau keluar nanti handphonenya, nanti baca aja QR code yang ada di layar itu. Nanti aplikasinya langsung ke download, masuk ke handphone, langsung bisa jalan aplikasinya. Udah jadi. Makanya saya bisa ngajarin kemarin anak-anak SD di Qatar itu, anak Indonesia SD di Qatar, dalam waktu 3 jam bikin 2 aplikasi. Udah selesainya langsung orang tuanya, wah mana hebat banget ya anak saya bisa bikin aplikasi. Gitu, ini lagi. Nah itu bisa bikin aplikasi. Kalau anak saya ada saya si bungsu masih SD juga sih, baru kelas 5. Waktu dia kelas 2 bikin aplikasinya langsung pencet tombol keluar suara apa, dia cari suaranya, gambarnya dia cari tombol gambar tombolnya. Nah ini udah ada QR code, silahkan diambil aja gambarnya, udah jadi lagi doang. Beres kan? Bikin aplikasi gampang banget ya, beres ya. Jadi buat kita belajar algoritma segala macam tidak perlu sampai canggih. Yang penting kalau gak berpikir anak-anak perlu dilatih aja. Cara-caranya kayak gini. Oke, saya masih punya waktu. Ada pertanyaan nggak sih sampai situ? Gak ada. Oke, saya akan mulai bikin lagi aplikasi yang rada kacau. Jadi saya akan mulai ngomong ke sana. Itu ada 2. Saya cerita dikit deh. Yang ini Arduino, dan di sini ada lampu LED, bisa saya nyala-matiin. Yang ini adalah sensor untuk suhu sama humidity. Oke, yang sebelah sini. Oke, nanti kita bisa bikin program buat BMKG. Kalau yang ini buat nyala mati aja. Yang ini 2 makhluk ini, kalau ini kan mungkin udah familiar ya, ini mikrotik router. Yang ini adalah server e-learning supaya kita bisa belajar tanpa kuota, tanpa pulsa. Jadi ini server, saya udah isi perpustakaan segala macam, saya masukin ke sini semua perpustakaan saya supaya di sekolah kalau kita punya servernya segede gini sih. Pernah lihat server segede gini? Ya sekarang lihat ya. Mungkin kemarin belum.
Hari ini lihat. Jadi servernya seperti ini. Karena saya masukin ke router ini, jadi wifi, hotspot segala macam di sekolah bisa kita nyalahin. Gak usah kita sambungin ke internet, cukup lokal aja tanpa internet. Jadi anak nih kemarin tadi malam aja guru SMK Negeri 1 di Solok Selatan. Saya kan nanya, kan saya akan ke sana ngasih workshop. Saya nanya gini, di Solok Selatan wifi-nya dinyalain nggak? Terus guru SMK-nya bilang, kita matiin Pak. Kenapa? Soalnya kalau wifi hotspot dinyalain, anak-anak pada masuk ke situs judi. Supaya anak-anak tidak masuk neraka, wifi dimatiin. Jadi saya bilang, salah caranya. Wifi-nya nyalain aja, internetnya aja yang diputus. Kita bikin internetnya ada di server ini, supaya anak-anak bisa tetap silaturahmi mustaqim masuk surga kan ya. Di dalam sini ada buku segala macam, anak-anak bisa belajar, jadi pinter, tapi wifi-nya nyalain aja, nggak usah masuk ke internet kan. Yang bikin masalah kan internet. Tapi wifi-nya sih nggak ada masalah, ya udah wifi nyalain aja, masuk kayak gini ya. Jadi saya akan coba kasih lihat dua makhluk ini. Pertama adalah yang ini, yang programming buat sensor segala macam tadi, IoT. Yang kedua saya akan kasih lihat ini. Sekarang saya masuk ke IoT dulu. Programmingnya kebetulan sederhana banget, blow out banget. Cuma nggak tahu nih kalau lampunya nggak cukup, ini saya butuh relawan nih buat tinggiin lampu aja ntar. Oke. Program yang saya pakai program lagi. Saya masuknya ininya namanya Object Blocks. Tapi nanti kalau ada nyari ada banyak sih di Arduino. Ini objek blok seperti ini bentuknya. Nanti kalau dilihat itu ada yang warna merah juga. Ada yang warna merah saya colokin ke apa sih namanya? Ke Arduino. Nanti sensor-sensornya udah saya siapin kayak gini, sini sensornya ada lampu, ada apa saklar, apa segala macam. Udah siap semua tinggal dipakai. Nah, sekarang saya akan lakukan programming. Programmingnya saya masuk ke situs namanya Object Blocks. Ini dia. Saya masuk ke objectblocks.cc. Oke. Sekarang saya akan masuk ke program. Saya akan masuk ini programnya ini buang dulu. Ini programnya saya delete. Soalnya kalau yang free cuma bisa bikin 2 program aja. Saya akan bikin program. Oke, new program. Programnya blink. Lampu kelap-kelip. Oke. Add. Oke, udah masuk. Nah, sekarang saya akan masuk ke display. Saya akan butuh LED di pin 13, kondisinya on. Display lagi, LED di pin 13 saya bikin off. Jadi nanti LED-nya bisa nyala, mati, nyala, mati. Sekarang saya akan bikin delay time 1 detik, 100 milisecond. Ini 1 detik lagi, 100 milisecond delay. Oke. Sekarang saya akan bikin program. Jadi programnya sederhana banget, lampu nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Boleh ada 1 orang sukarelawan buat ngasih lihat lampunya dinaikin aja sih. 1 orang sukarelawan. Ya Pak, bentar. Itu ada lampu LED-nya kan, biar yang lain bisa agak ngelihat lah. Lampunya aja. Enggak, lampunya aja lampunya. Nah, ya itu. Bukan, yang satu lagi. Ya, yang itu ya. Yang itu taruh aja dulu. Nah, lampunya bisa dihadapin ke teman-teman nggak? Oh, dinaikin sekalian. Oh, ya wis. Ya udah. Sekarang saya akan program ya. Jadi programnya pertama saya bikin LED-nya nyala. Kemudian delay 1 detik. Kemudian ini kalau dilihat ada suaranya nih. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Stuck gitu ya. Jadi kayak bikin ini, nih. Nah, sekarang saya akan kirim program ini ke sana. Cara kirimnya cuma ini aja, download. Oke, saya, alah, statusnya tidak connect ini. Handphone saya mati. Jadi kisahnya adalah, kisahnya adalah itu alat itu masuk lewat handphone saya ke internet, tidak lewat jaringan sini, dia lewat handphone saya masuk ke internet. Karena handphonenya tadi standby, saya tethering jadi nggak masuk. Ini kelihatan statusnya NA.
Oke, coba kita lihat lagi download. Statusnya masih enak. Parah. Coba kalau saya ini mau nggak? Kalau nggak mau, ini harus nyambung soalnya harus nyambung ke internet semua. Waduh. Kalau nyambung nyala. Tadi sebelum acara udah saya jalanin nyala sih. Cuman gitu deh, kalau handphonenya standby kacau saya hidupnya. Waduh. Program yang benar yang ini sih sebenarnya program yang benernya, yang program yang kita buat anak-anak yang ini. Beres ya? Ini kayaknya saya punya masalah nih. Nah, saya ulang lagi. Ya NA masih kacau. Saya riset lah. Ini saya riset dulu. Coba riset dulu. Oh, ini. Oke, dua bentar ya. Terakhir nih, kalau saya ganti topik. Reload. Oke, saya coba download ke situ. Wah, masih enak, nggak bisa. Ya jadi Pak, nggak bisa. Jadi punya masalah. Jadi jaringan saya masalah. Kalau dia berhasil saya masukin, nanti dia lampunya kelap-kelip. Oke. Cuman program yang satu lagi saya kasih lihat aja, cuman nggak akan saya demoin beneran karena kondisi ininya jaringannya nggak beres. Ini adalah buat sensor suhu, cuma kayak gini aja. Jadi dia akan read temperature dari sensor suhu, saya colokin di pin 2. Terus read humidity pin 2, terus dia kirim ke channel di internet, delay 1 detik, balik lagi, muter lagi. Hasilnya nanti bisa dilihat di sini sih, kalau dia benar. Hasilnya kayak gini lah kira-kira. Oke, nanti suhunya berapa, humidity-nya berapa bisa kita lihat di sini. Kira-kira itu ya, yang ini. Coba saya akan ganti jaringan, saya akan coba masuk ke jaringan mikrotik. Coba saya tidur. Ini ada mikrotik. Saya connect. Saya pindah jaringan. Saya masuk ke mikrotik yang ada di atas meja. Jadi mikrotiknya nggak ada yang istimewa. Servernya juga kebetulan saya pakai komputer kecil banget buat servernya. Itu server yang dipakai. Oke, ini mikrotiknya udah connect. Saya coba lihat ini. Oke, sudo su if config. Oke, IP saya sudah IP-nya mikrotik 192.168.8 saya lihat ya biar kelihatan. Jadi IP saya adalah 192.168.8.200. Oke, mikrotiknya adalah 881 192.168.881. Ini mikrotiknya, bisa kita konfigurasi mikrotiknya, bisa pakai webfig, kita bisa konfigurasi mikrotik, tapi nggak akan saya kasih lihat hari ini. Tapi kita bisa konfigurasi router. Nah, saya akan masuk ke server saya, ada di sini 192.168.882 Moodle. Moodle adalah e-learning. Oke. Saya coba masuk ke Moodle-nya, mudah-mudahan ini masuk Moodle. Oke. Ini buat e-learning, buat belajar online. Ini perhatiin, free, gratis. Saya bisa masuk ke kelas 7 matematika. Saya klik kelas 7 matematika. Ini tidak pakai internet sama sekali. Ini IP-nya IP ini ya. Passwordnya saya masukin ini. Login. Kita masuk ke sana dan kita bisa try out matematika kelas 7 SMP. Terus belum ada pertanyaan, saya masukin back to course. Ada coba ada yang udah ada pertanyaannya belum? Saya lupa soalnya. My course. Saya coba lihat ada yang udah ada pertanyaannya belum ya? Dashboard. Oke. Bahasa Indonesia. Ini ada, saya masuk sini dulu. Ini ada ebook segala macam. Ada tryout-nya, saya akan coba kasih lihat tryout-nya.
preview quiz, start attempt. Jadi ini ada contoh soalnya, kita bisa jawab. Bayangkan, jadi anak-anak bisa belajar ngerjain quiz tanpa kuota, tanpa pulsa sama sekali. Bisa di sekolah, kalau sekolahnya cukup gila atau MGMP TIK cukup gila, kita bisa bikin jaringan wifi di Padang supaya siswa dari rumahnya masing-masing bisa masuk ke kuis tryout online ini tanpa kuota sama sekali, dan mereka bisa latihan soal berhari-hari berjam-jam tanpa kuota sama sekali. Terus ya. Terus bagaimana dengan buku-buku pelajarannya? Kita kebetulan juga, saya kebetulan kalau mau juga saya bisa kopiin. Ini bukunya saya kasih lihat langsung aja ya. Bukunya ada di sini 192.168.882/pustaka kalau nggak salah. Pustaka. Ini ada library, ada pendidikan, di sini ada BSE. BSE adalah buku sekolah elektronik. Ini ada buku SMP atau Madrasah Sanawiyah. Mau kelas berapa? Kelas 7. Ini 7 ya? 7. Ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, PKN, yang mana ada TIK juga ada. Tapi TIK yang lama ya. TIK yang lama ya. Jadi harapan saya sih nanti Bapak Ibu bisa bikin buku TIK yang lebih baru. Ini bisa kita ambil free. Ini TIK lama. Ini kenceng loh, karena lokal ada di situ servernya. Ini pelajaran TIK yang lama, bisa kita lihat. Ini bukunya. Kebetulan yang nulis saya sama tim juga sih, dan kita kasih free gratis. Jadi bukunya bisa seperti ini. Kalau kita mau pelajaran yang lain juga ada, misalnya IPA. Ini bisa kita ambil. Buku pelajaran IPA bisa kita download. Ini IPA terpadu, tapi lama juga. Kalau mau pelajaran yang lain lagi bisa kita ambil juga. Misalnya kita masuk ke bahasa Inggris, kita bisa download. Kalau mau video juga ada, kalau nggak salah. Bentar, saya coba cari ada videonya nggak? Videonya taruh mana ya, lupa saya. Oh, coba sini. Masuk ke library. Oh, videonya lupa, nggak tahu, nggak saya copy. Berarti videonya nggak ada copy. Oh, ini coba, nggak ada. Oh, algebra ada video. Ini ada video sih sedikit. Oh, tapi ini download biasa. Nanti kita tonton videonya. Nah, keluarnya audio doang. Ya udah. Tapi dia bisa video, bisa audio juga sih sebenarnya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Dengan cara ini kita bisa, anak-anak bisa belajar online free, kemudian bisa try out online free gratis, dan ini sudah diimplementasikan di